Tanpa perlu berlama-lama lagi, untuk membuka acara saya akan mengundang Bapak Budi Harjo Idwansyah, selaku founder Ina Product untuk memberikan sambutan dan pemaparan materi pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, mari kita saksikan cuplikan video berikut ini, dan nanti akan langsung dilanjutkan dengan sambutan dan pemaparan dari Bapak Budi Harjo. Ina Product adalah Direktori Produk Indonesia untuk segala ekosistem yang berhubungan dengan produk dan merek lokal termasuk UKM. Ina Product memudahkan pencarian produk untuk pemasok, distributor, dan reseller. Platform Direktori Produk Indonesia dari Ina Product memudahkan para member untuk menemukan dan ditemukan oleh pengusaha lainnya, baik di dalam maupun luar negeri, agar memotong biaya pihak ketiga. Dengan Direktori Produk Indonesia, para pelaku usaha mudah menemukan bahan baku usahanya. Informasi lengkap mulai dari nama produsen, produk, alamat usaha, hingga foto pabrik memudahkan para pebisnis untuk mengambil keputusan dengan cepat. Selain sebagai Direktori Produk Indonesia, Ina Product juga terus melakukan penetrasi ke daerah dan membantu pelaku usaha dalam mencari pembeli, memberikan edukasi, dan juga pelatihan untuk meningkatkan kualitas pengusaha lokal. Ina Product juga melibatkan seluruh ekosistem pelaku usaha dalam mengikuti program pelatihan, business matching, pameran baik online maupun offline, riset, studi banding, dan kegiatan lainnya. Sangat menyambut baik kerjasama dengan PT Ina Product Indonesia atau inaproduct.com dalam mendukung digitalisasi, promosi, dan pemasaran produk UMKM melalui inisiasi platform Direktori Produk Indonesia inaproduct.com. Tepuk tangan untuk Direktur kami. Nah, dengan adanya Ina Product ini, saya berharap nanti semakin mudah UMKM kita terhubung dengan buyer di seluruh negara. Bisa bersama-sama dengan Ina Product untuk menjembatani satu permasalahan baru, yaitu permasalahan daripada networking, yang tadi saya bilang kurang networknya, kurang jaringannya, dan mudah-mudahan dengan begitu, dengan produk Ina Product ini, kita bisa menjual barang UMKM lebih baik dan lebih dikenal. inaproduct.com, Direktori Produk Indonesia. Baik, dari MC sudah bisa saya bicara? Silakan Bapak Budi, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Adin. Selamat pagi semua Bapak Ibu yang terhormat yang hadir pada hari ini. Sebelumnya saya sapa dulu kepada Bapak Hanung Harimba Rahman, Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan UKM RI. Selamat pagi Pak. Pagi Pak Hanung, sehat selalu. Bapak M. Aris Suprianto, Direktur Advokasi Pemerintah Pusat LKPP. Selamat pagi Pak Aris. Pagi Pak Budi, selamat pagi Pak Hanung. Iya, ketemu kembali Pak. Ya, terima kasih. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas kehadiran kita semua pada hari ini. Salam sejahtera. Terima kasih kepada semua hadirin yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Jadi saya hari ini selaku founder dari Ina Product memang sangat menyambut baik kerjasama dengan pemerintahan untuk membantu UKM dan merek lokal agar dapat menjadi tuan rumah di dalam negeri kita. Dan juga agar daripada UKM dan lokal produk Indonesia dapat membuka pasar di luar negeri. Mungkin izin bisa ditayangkan sedikit slide, kita cepat saja, karena yang penting nanti kita dengarkan dari Pak Aris ya, yang menurut kita hari ini merupakan pingin kita semua mendengarkan langkah-langkah bersama ini. Hari ini sosialisasi memang Ina Product sangat berkepentingan dalam hal ini untuk membantu LKPP dan Kementerian Koperasi, dikarenakan kami sudah melakukan pendataan dan juga sudah melakukan pelatihan. Mungkin next-nya bisa selama 2 tahun ini, dan ini adalah gambaran bahwa kami sangat serius untuk bekerja sama dengan seluruh pemerintahan stakeholder, dengan Kementerian Koperasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan juga Smesco, dan juga Sarina mewakili BUMN. Oke, next-nya. Didirikan baru tahun 2020, jadi baru 2 tahun, mungkin belum sampai genap, ya. Tapi kami sudah
banyak melakukan percepatan digitalisasi dari pelaku usaha lokal untuk membuka pasar-pasar yang pada kemarin sedang COVID. Jadi pada saat COVID itu kami berupaya untuk membantu mendata lalu memberikan pelatihan kurasi terhadap para pelaku lokal. Dan kami juga mendapatkan penugasan dari pemerintah Pak Hanung untuk melakukan pendataan profil usaha serta dokumentasi produk dalam rangka pendampingan UKM naik kelas. Oke, next-nya. Nah, di sini kami melihat pemerintah luar biasa sekali dalam beberapa tahun ini benar-benar terlibat untuk membantu produsen lokal dan UMKM, terutama hari ini untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun kami juga sampaikan bahwa Pak Hanung kami akan segera melakukan juga membuka pelaku usaha untuk bisa masuk ke sektor retail offline dengan bekerjasama dengan Himpunan Retail Penyewa Pusat Belanja Indonesia. Kita akan ada berbagai macam program juga Pak nanti. Oke, next-nya. Ini adalah contoh pendataan yang kemarin kita lakukan, masih berjalan dan data-data sudah kita akan juga laporkan nanti ke LKPP, yang mana ini akan menjadi bagian dari katalog, bukan dari bela pengadaan saja, tetapi akan menjadi produsen bisa langsung ada di dalam katalog pelaku usaha di LKPP. Oke, next-nya. Ini gambaran yang kemarin kita lakukan bersama sosialisasi yang terus-menerus kita lakukan. Mungkin tidak hanya bisa sekali, karena demikian banyaknya pelaku usaha yang perlu kita infokan. Jadi kita akan melakukan series nanti untuk selalu mengadakan di waktu-waktu yang tepat. Oke, next-nya. Ini tampilan daripada Ina Produk yang akan kami perbaiki. Kita akan berusaha memperbaiki supaya industri, alat usaha, lokasi usaha, termasuk juga nanti surat-surat usaha itu semua dapat kita rapikan agar para pelaku usaha itu dapat layak untuk bisa segera naik kelas, terutama juga untuk program selanjutnya ekspor. Oke, next-nya. Nah, solusi-solusi kami kita tadi sudah sebutkan di video di depan. Pertama, kami harus menyediakan basis data yang telah kami kurasi, kami bantu, dan memudahkan para pelaku buyer untuk mencari pemasok, supplier, akan mendatangkan pembeli. Ina Produk mempunyai program tadi, salah satunya selain dengan LKPP, juga dengan atau marketplace, juga dengan para pelaku online dan offline, retailer-retailer, kita akan mencarikan networking-nya agar supplier bisa mendapatkan kesempatan menjadi pemasok. Kami juga menyediakan program-program termasuk juga vending machine yang saat ini sedang berjalan di Jakarta untuk dapat membuat vending machine itu untuk pelaku usaha lokal memanfaatkan vending machine tersebut. Melakukan pelatihan Inakos Business Forum, ini yang kita segera akan lakukan terus, Business Forum. Business matching kemarin sudah dilakukan antara pengusaha coklat dengan supplier yang ingin memasok. Juga pameran, kita akan adakan pameran-pameran, terutama di Smesco, bekerjasama dengan Smesco. Kita sudah melakukan 2 kali, mungkin tahun ini juga akan banyak kita lakukan. Dan kebetulan mungkin di event ini Pak Hanung akan men-sharing tentang business matching yang sudah akan dilakukan minggu depan di Smesco. Digitalisasi UKM, kita ini juga sedang mungkin satu desa kita juga akan bina, kita akan laporkan secepatnya Pak Hanung. Termasuk juga UKM-UKM di daerah, kita akan lakukan program foto, program hadiah untuk foto terbaik, dan juga lain sebagainya. Oke, next-nya. Nah, ini mungkin tadi sudah disebutkan, bisa di next saja. Ini adalah contoh-contoh. Nah, ini adalah pameran kami yang kita lakukan di Smesco. Harapan kita Smesco akan menjadi sentra daripada pameran-pameran yang kita kembalikan lagi bekerjasama dengan pemerintahan untuk membuat Smesco menjadi hub dan juga pusat daripada produsen-produsen lokal dan UKM. Oke, next-nya. Daerah, kita juga akan bergerak, sudah ada di Jawa Timur. Andin tadi dari Jawa Timur, MC kita. Juga kemarin juga melakukan dengan upaya waktu yang singkat, kita berusaha membantu, karena dapat penunjukan juga dalam waktu terlalu mepet, tapi kami sudah berusaha agar supplier-supplier dari UKM dapat mendapatkan lisensi resmi untuk Mandalika. Next-nya. BBI, kita juga bergerak untuk membantu pemerintah. Mungkin di tahun ini bisa ada
program lagi bersama dengan Bangga Buatan Indonesia. Next-nya. Nah, untuk tahun ini kita akan segera membuat suatu pameran kembali yang cukup besar, terutama mengumpulkan buyer yang akan dikumpulkan agar para supplier atau pemasok dari Indonesia dapat bertemu dengan buyer-buyer tersebut. Dan program ini harapan kami bisa didukung oleh banyak asosiasi, yang mana himbauan dari pemerintah untuk menggunakan produk dalam negeri kita dukung dan sikapi sebagai suatu solusi untuk pemulihan ekonomi nasional. Oke, next-nya. Nah, kompetisi ini yang kita akan segera lakukan tahun ini. Bagaimana foto ternyata sangat penting. Pendataan satu hal memang penting, namun dengan adanya foto yang menarik, mempromosikan usaha Bapak Ibu, ruang produksinya diberikan informasi yang jelas, ini akan membuat para buyer akan percaya dan berani untuk melakukan pembelian. Next-nya. Ini juga kami akan segera jalankan juga, dan yang sudah berjalan vending machine. Mungkin nanti untuk modern retail akan ada event selanjutnya, Zoom atau sosialisasi, program dibukanya sektor modern retail untuk para pelaku usaha lokal. Oke, next-nya. Nah, ini adalah alur pendaftaran. Mungkin tidak dilakukan di hari ini, tapi ini adalah alur yang sudah kita kerjasamakan dengan pemerintah, dengan Kemenkop. Harapan kami tim PLUT daripada koperasi dan UKM dapat kita kerjasamakan untuk memfoto tersebut, karena memang data sudah masuk, namun banyak foto yang perlu kita perbaiki. Dan ini diisi di sini akan masuk ke dalam e-katalog daripada LKPP. Kita harapkan para UKM bisa segera onboarding, karena dengan masuk ke e-katalog itu langsung para UKM dapat berjualan, tidak melalui orang kedua, sehingga tugas daripada Ina Produk adalah memang memberikan koneksi langsung kepada para buyer. Oke, next-nya. Terima kasih. Jadi dari saya demikian Bapak Ibu, bahwa kita dengarkan hari ini penjelasan dari Pak Hanung dan juga dari LKPP, sehingga kita dapat segera memenuhi target 1 juta produk daripada pemerintah. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bapak Budiharjo atas pemaparannya. Nah, itu mungkin Bapak Ibu ya bisa dilihat lagi nih kalau ternyata kita punya banyak banget peluang untuk mengembangkan bisnis dari Bapak Ibu sekalian. Begitu ya Pak Budi ya? Ya. Oke, mungkin bisa langsung ke selanjutnya. Kita akan mendengarkan sambutan dan juga pemaparan dari Bapak M. Aris Supriyanto selaku Direktur Advokasi Pemerintah Pusat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Kepada Bapak Aris, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Merdiana. Selamat pagi Pak Budi, Pak Anung, Bapak-Ibu sekalian. Oke, Pak. Salam sehat, salam semangat semua. Terima kasih sudah diberikan waktu di acara yang saya kira luar biasa ini. Berkumpul para pelaku usaha mikro kecil dari seluruh Indonesia untuk bisa berperan di dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Izin share screen Mbak Merdiana. Apakah sudah terlihat? Sudah Pak, sudah terlihat. Terima kasih. Bapak sekalian, singkat saja peran kami juga bahwa pemerintah akhir-akhir ini, meskipun sebelumnya juga sudah gencar begitu ya, makin kemudian memberikan afirmasi kepada pelaku usaha mikro kecil dan koperasi dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Sebagai gambaran, pemerintah sudah mengeluarkan 3 regulasi begitu ya. Yang pertama adalah Perpres 16 tentang pengadaan, yang terakhir diubah melalui Perpres 12. Kemudian ada Inpres 2 tahun 2022 yang baru terbit di bulan Maret kemarin. Kemudian dari LKPP bersama Mendagri itu juga mengeluarkan semacam edaran yang ditandatangani per bulan Januari kemarin. Yang intinya sebenarnya secara garis besar bahwa pemerintah itu memiliki target untuk belanja melalui APBN/APBD kepada produk UKM dan PDN itu minimal 400 triliun. Ini sesuatu yang saya kira perlu kami sampaikan agar kemudian Bapak-Ibu sekalian sebagai pelaku usaha itu bisa segera bergabung dengan pengadaan barang jasa pemerintah.
Nah, kemudian apa sih pengadaan begitu? Secara umum bahwa pengadaan itu adalah suatu proses untuk mencari produk begitu ya, yang sumber anggarannya dari APBN atau BPD yang dilakukan oleh pemerintah. Ini secara umum saja. Nah, bagi para pelaku usaha ketika akan bergabung dengan pemerintah untuk bisa dibeli, sebenarnya jalurnya luar biasa banyak. Ada secara garis besar, ada 2 jalur begitu ya, secara langsung, kemudian secara tidak langsung. Yang secara langsung apa? Yang pertama tentunya bisa mengikuti proses-proses tender misalnya. Kemudian ada proses-proses pengadaan langsung, ada juga kemudian melalui e-purchasing. Apa itu e-purchasing? Yaitu proses belanja pemerintah melalui katalog elektronik dan toko daring. Nah, di satu sisi juga kemudian bisa juga pelaku usaha tadi kemudian juga bermitra dengan pemerintah secara tidak langsung. Nah, sebagai gambaran, misalnya untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang kompleks atau yang besar begitu, sehingga kemudian perlu material atau perlu produk-produk yang kemudian bisa disupport oleh Bapak-Ibu sekalian, maka kemudian pemenang tender ataupun main kontraktor itu kemudian kita wajibkan untuk bekerja sama dengan pelaku usaha kecil, ya, sehingga peluang bagi Bapak-Ibu sekalian itu juga kemudian makin besar. Di satu sisi juga kemudian manakala kemudian Bapak-Ibu sekalian itu tidak mau langsung gitu ya bertransaksi dengan pemerintah, difasilitasi oleh juga dengan platform di bila pengadaan. Jadi nanti Bapak sekalian kontraknya nanti itu melalui platform bila pengadaan misalnya. Nah, ini sebegini besarnya peluang Bapak-Ibu sekalian untuk bisa bergabung dengan pemerintah ya agar kemudian bisa dibeli. Nah, hari ini saya ingin fokus kepada 2 hal begitu ya terkait dengan bagaimana Bapak-Ibu sekalian sebagai pelaku usaha itu kemudian bisa bergabung di toko daring atau katalog elektronik sehingga kemudian bisa dipurchase oleh pemerintah begitu ya. Ini ada 2, ada keranjangnya purchasing, kemudian ada skema toko daring dan ada skema katalog elektronik. Nah, saya ingin menyampaikan dulu terkait dengan toko daring. Toko daring dapat diakses melalui Pak Aris, mohon maaf Pak, ini slide-nya kayaknya tidak bergerak Pak. Ini mohon maaf. Belum diklik slideshow-nya Pak. Oke, saya tutup dulu. Ini ada di tampilan saya sudah tampil ini, Mbak. Oh, iya di kami tidak bergerak di kayak gitu. Oke, saya coba tutup. Sekarang sudah kelihatan lagi? Sudah kelihatan, Pak. Tapi mungkin bisa diperbesar, Pak. Ini dari ini. Sudah? Sudah kelihatan, Pak. Sudah. Oke, makasih. Nah, toko daring itu apa, sekalian? Itu merupakan pintu gerbang begitu ya, yang menghubungkan antara pemerintah dengan penjual, dengan pedagang begitu ya. Nah, pintu gerbang tadi, kenapa kami membangun pintu gerbang? Karena kami juga pengen tahu gitu ya, siapa beli apa, di mana, kapan gitu ya. Sehingga dengan pintu gerbang toko daring ini kemudian kami bisa mengcapture, menyusun kebijakan terkait dengan data-data yang kemudian kami dapatkan dari gerbang tadi. Nah kemudian di dalam gerbang tadi ketika masuk kemudian di toko daring itu ada beberapa kanal saat ini ya. Dan saat ini memang yang sudah aktif baru kanal bila pengadaan. Nah, saat ini memang kemudian sedang juga kita buka ya pendaftaran bagi para marketplace ya untuk bisa mengisi kanal-kanal yang lain. Nah, ini sementara ini Pak Aris, mohon maaf Pak. Ini kayaknya masih belum bergerak Pak, masih di yang cover paling depan. Waduh. Saya share lagi. Nah, ini sudah bisa di next. Sip. Ya. Sudah bergerak? Sudah, ya? Sudah Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Nah, ini
Ada 4 kanal di sini. Terlihat ya, Bapak Ibu sekalian ya, untuk 4 kanal ini ya. Ini mohon maaf nih, karena jaringannya agak terganggu. Terlihat, Pak. Ada bela pengadaan, itu yang memang kita dedikasikan untuk pelaku usaha mikro kecil ini, bela pengadaan. Kemudian yang juga akan nanti kita buka adalah kanal untuk PDN, tapi bukan untuk bukan UMK. Nanti ada buka lagi kurasi lokal dan kurasi lainnya. Yang saat ini sedang kami juga kita ajak adalah pelaku-pelaku usaha penginapan begitu ya, untuk bisa gabung ke kita. Kita baru kemudian mengajak kemarin platform OTA, Online Travel Agent begitu, untuk bisa memfasilitasi agar kemudian pelaku-pelaku usaha mikro kecil di bidang penginapan itu bisa kemudian kita bergabung dengan toko daring kita gitu ya. Nah, secara proses bisnis pemerintah bisa bermitra dengan para pelaku usaha mikro seperti apa? Ini yang saya gambarkan tadi bahwa pemerintah sebagai pembeli di sisi kiri di sini Bapak sekalian, ini kita istilahkan dengan PPK dan pejabat pengadaan. Ini yang pihak-pihak yang memiliki otoritas untuk nanti membeli begitu ya. Kemudian ada pintu gerbang namanya toko daring LKPP, yang toko daring tadi kemudian mengintegrasikan para marketplace begitu ya, marketplace yang sudah beroperasi saat ini. Nah, bagaimana merchant atau Bapak Ibu sekalian bisa dibeli oleh para PPK, maka kemudian ketika akan menjadi mitranya toko daring melalui kanal toko daring, maka kemudian Bapak-Ibu sekalian tentunya perlu kemudian menjadi mitranya marketplace yang sudah gabung dengan toko daring. Nah, sehingga kemudian ketika kemudian sudah bergabung, maka para PPK, pejabat pengadaan seluruh Indonesia itu kemudian bisa mengakses produk Bapak-Ibu sekalian. Dan kemudian ketika dibutuhkan, entah itu makan minum, entah itu souvenir, entah itu peralatan kantor, entah itu kemudian peralatan kesehatan, itu kemudian bisa dibeli oleh pejabat pengadaan. Tentunya semuanya melalui toko daring, kemudian cara pembayarannya juga kemudian sudah langsung ditransfer kepada Bapak sekalian, sehingga tidak perlu menunggu lama begitu ya pembayarannya, sehingga kemudian ini bisa lebih mempercepat untuk perputaran permodalan Bapak sekalian tentunya. Nah, meskipun demikian tentunya para calon merchant atau pedagang tentunya adalah perlu tahu bahwa kira-kira apa hak dan kewajibannya begitu kan, kemudian syarat-syaratnya seperti apa begitu ya. Nah, di sini kalau istilah kami pedagang adalah individu atau kelompok yang berperan sebagai penjual barang yang memiliki physical store atau bentuk toko usaha fisik maupun toko online. Nah, kemudian kalau kemudian kewajibannya apa? Tentunya yang pertama adalah nanti kalau Bapak sekalian bergabung dengan toko daring kami, maka kemudian wajib kemudian menyediakan barang jasa sesuai dengan yang ada dalam gambarnya begitu ya. Kalau gambarnya warna kuning, ya nanti deliveringnya juga warna kuning begitu ya. Kalau kemudian nanti ada sayurannya, kemudian juga tentunya ketika terkirim makanannya ada sayurannya. Sehingga penting untuk kemudian ketika memanjang produknya itu kemudian perlu menampilkannya yang yang bisa terlihat oleh calon pembeli. Yang kedua, bahwa kemudian Bapak sekalian atau pedagang itu kemudian harus menjamin pemenuhan persyaratan barang yang ditransaksikan itu sesuai dengan peraturan undang-undangan begitu ya. Kalau itu kemudian misalnya ya tidak boleh barang itu barang palsu misalnya begitu, tidak boleh dijual. Kalau kemudian alat kemudian juga tidak boleh itu barang-barang yang black market misalnya gitu. Itu tentunya menjadi syarat bagi kami di pemerintah untuk bisa membeli produk yang legal ya begitu. Kemudian yang ketiga itu tentunya perlu menjamin keaslian gitu ya, agar ketika pemerintah beli juga kemudian tidak dijadikan temuan oleh auditor gitu ya. Dan keempat,
Tentunya ketika kemudian dipesan oleh pembeli, dalam hal ini misalnya tadi adalah PPK ataupun pejabat pengadaan, maka kemudian ketika sudah mengklik setuju begitu ya, itu sudah merupakan komitmen yang harus dilaksanakan begitu ya. Sehingga nanti kalau misalnya Bapak sekalian sudah bergabung di toko daring, ketika ada pesanan yang melebihi kapasitasnya, ya sampaikan saja secara terus terang bahwa kapasitas kami belum mencukupi begitu ya. Nah, kalau kemudian sudah sepakat, maka kemudian pedagang itu tentunya harus melaksanakan kewajibannya tadi. Nah, bagaimana kemudian syarat-syarat sebagai pedagang dalam toko daring? Secara umum syaratnya ringan sekali begitu ya. Kalau kemudian perizinan sekarang untuk usaha mikro kecil kan cukup NIB saja, yang itu pendaftarannya cukup online di OSS yang tidak terlalu banyak syarat-syaratnya. Kemudian yang kedua itu perlu memiliki NPWP ya agar kemudian bisa dilihat dari sisi perpajakannya. Kemudian tentunya memiliki kartu identitas, KTP ya, rasanya semua sudah memiliki itu. Kemudian yang keempat itu tentunya memiliki rekening bank. Ini untuk apa? Untuk mentransfer pembayaran dari pemerintah ke Bapak sekalian. Nah, sebagai informasi Bapak sekalian, saat ini komoditas-komoditas yang sudah ada di toko daring khususnya kanal Bela Pengadaan, ini yang sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang sudah terisi. Ada makanan ini yang masih menjadi primadona kalau dari transaksi kami itu yang paling besar memang masih makanan transaksi di Bela Pengadaan. Kemudian yang sudah bergabung untuk makanan marketplace-nya ada Grab, Blibli, kemudian Shopee, Bineka, Buka Pengadaan, Kartara, Kuliner, MBIS Market, Bali Mall, GoFood, Klik, MRO, e-order dan Padi UMK. Nah, ini marketplace yang gabung ke kami ini bukan hanya marketplace dari sektor private begitu ya, tapi ada juga marketplace yang dikelola oleh pemerintah. Ya, di sini misalnya ada e-order. Ini adalah marketplace yang dikelola oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nanti kalau Bapak sekalian ingin bergabung dengan ingin berjualan makanan di Bela Pengadaan, tentunya Bapak sekalian nanti silahkan untuk menghubungi platform atau marketplace yang sudah bergabung dengan kita. Nah, kemudian ada alat tulis kantor. Ini juga pembelian yang yang dominan di samping makanan. Baru kemudian yang ketiga ini juga furniture sekalian, souvenir yang nanti produk sekalian bisa bergabung di sini. Kalau tadi saya melihat ada beberapa pelaku usaha souvenir begitu ya. Monggo silahkan untuk join dengan toko daring melalui platform ataupun marketplace yang memiliki layanan untuk souvenir. Ada angkutan juga ada, sekalian, kemudian kurir, furniture, kemudian kesehatan. Ini yang sekarang sudah bisa ditransaksikan. Namun demikian sekalian bahwa komoditas-komoditas dalam toko daring terus kita kembangkan begitu ya. Kalau tadi hanya ada 7 komoditas, ini sudah kita buka sedemikian luas menjadi 13 komoditas. Termasuk sewa peralatan dan ruang, jasa kreatif, kemudian fashion, kemudian elektronik ya. Monggo silahkan kalau kemudian memiliki produk-produk yang terkait dengan ini, silahkan untuk kemudian bisa bergabung dengan kami. Nah, ini Bapak sekalian, platform-platform yang kemudian sudah join dan sudah bisa ditransaksikan ada 20, dan kita masih buka pendaftaran terus. Ya, monggo kalau Bapak sekalian memiliki platform jual beli, juga kemudian silahkan juga untuk bergabung dengan toko daring kami, sehingga makin banyak pilihan bagi pemerintah untuk bisa membeli produk-produk Bapak sekalian. Nah, saya ingin menampilkan video sedikit, boleh Ibu MC, untuk bisa lebih mengenalkan apa itu toko daring, bisa? Silakan Bapak, silakan. Oke, terima kasih.
Mohon maaf ada gangguan teknis, belum bisa di sharing, tapi nanti akan kami sharing ketika sudah bisa dibuka. Terlihat sekalian? Halo? Halo? Terlihat Pak, untuk slide-nya terlihat. Oke. Videonya belum bisa kami buka. Nanti akan kami sampaikan jika sudah bisa kebuka. Nah, sebagai informasi Bapak sekalian bahwa transaksi di dalam toko daring LKPP saat ini sudah mencapai sekitar 130-an miliar gitu ya. Nah, sehingga kemudian potensi-potensi ini monggo silahkan untuk kemudian bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha mikro kecil begitu ya, untuk kemudian bisa menjadi salah satu atau beberapa mitra kami sehingga makin berpotensi untuk bisa dibeli oleh pemerintah. Nah, saya teruskan sekalian biar tuntas penyampaian paparannya, Mbak moderator. Kemudian yang kedua, cara yang kedua yang untuk e-purchasing adalah melalui katalog elektronik gitu ya. Nah, sebagaimana kita ketahui tadi disampaikan oleh pada pembukaan, saat ini pemerintah juga sedang menggalakkan katalog elektronik ini agar kemudian produk-produknya bisa mencapai 1 juta produk di tahun 2022 ini. Sebagai gambaran, Bapak sekalian, saat ini per bulan April, akhir Maret kemarin, gitu ya, produk-produk di katalog elektronik kami itu sudah mencapai 200.000 lebih produk, gitu ya. Nah itu untuk kemudian bisa menjadi 1 juta produk, tentunya peran dari Bapak Ibu sekalian yang memiliki produk-produk untuk bisa di-onboardingkan di katalog, ya, itu kami tunggu sehingga kemudian pemerintah itu punya banyak pilihan gitu ya. Nah, ini kalau kemudian makin banyak pilihan biasanya kebutuhan itu bisa muncul begitu ya. Ketika kemudian supply-nya itu pilihannya banyak, biasanya demand juga kemudian bisa muncul begitu ya. Ini kita harapkan supply-nya kemudian kita berikan seluas-luasnya, sehingga kemudian makin banyak pilihan pemerintah dalam membelanjakan melalui pengadaan tentunya. Nah, Ibu sekalian, sebagai informasi, kalau tadi toko daring itu secara tidak langsung begitu ya, transaksinya. Nah, kalau kemudian dengan katalog nanti Ibu sekalian akan langsung gitu ya, dibeli langsung oleh pemerintah tanpa melalui marketplace gitu. Kalau tadi kan perlu ada semacam dalam tanda petik perantara marketplace tadi. Kalau dengan katalog elektronik ini tentunya nanti akan sedikit berbeda. Kenapa? Karena nanti akan langsung Ibu sekalian itu bertransaksi dengan para PPK atau para pejabat pengadaan di pemerintahan gitu ya. Nah, saat ini katalog elektronik itu kemudian dibagi menjadi 3 pengelolanya atau penyelenggaranya. Yang pertama adalah katalog elektronik nasional, yang itu kemudian diselenggarakan oleh kami di LKPP. Kemudian yang kedua itu ada katalog sektoral yang kemudian diselenggarakan oleh kementerian atau lembaga. Nah, kemudian yang ketiga ada katalog lokal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Nah, saat ini sebagai informasi bahwa LKPP sudah mengeluarkan kebijakan bahwa seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah itu bisa menjadi penyelenggara katalog. Tidak terkecuali tentunya Pak Hanung nih sebagai
gawang penjaga gawangnya Kemenkop UKM tentunya bisa saja menjadi penyelenggara katalog sektor terkait dengan UMKM. Nah, kemudian untuk yang daerah, Bapak sekalian, sekarang juga sudah 150-an pemerintah daerah yang sudah menjadi penyelenggara katalog sektoral, katalog lokal gitu ya. Nah, di sana nanti Bapak sekalian, kalau kemudian berminat menjadi mitra katalog gitu ya, bisa milih gitu ya, apakah akan masuk ke katalog nasional ya, atau masuk katalog sektoral atau katalog lokal. Nah, masing-masing jenis katalog ini tentunya punya semacam komoditas-komoditas begitu ya, yang tentunya nanti Bapak sekalian menyesuaikan dengan komoditas yang tersedia. Kalau makan minum itu kemudian biasanya dikelola oleh katalog elektronik lokal. Jadi hampir semua pemerintah daerah itu membuat komoditas makan minum, seragam, kemudian jasa keamanan, jasa kebersihan, kemudian jasa lainnya yang misalnya servis kendaraan dan sebagainya, itu biasanya kemudian ada di katalog elektronik lokal begitu ya. Nah, untuk kemudian bisa menjadi penyedia dalam katalog elektronik, memang kemudian perlu namanya punya akun SPSC. Maka tadi di awal kemudian dari Ina Produk itu kemudian membuat semacam formulir begitu ya untuk bisa mendapatkan akun SPSC tadi gitu ya. Sehingga tadi ketika sudah memiliki akun SPSC, maka kemudian bisa kemudian join dengan katalog elektronik. Kalau misalnya Bapak sekalian pengen pengen cepat gitu ya, saya pengen mendapatkan akun SPSC sendiri, apakah boleh? Silahkan juga begitu ya. Silahkan untuk mengunjungi website pelayanan pengadaan secara elektronik yang terdekat dengan Bapak sekalian. Misalnya kebetulan ada di Jakarta begitu ya, maka kemudian Bapak sekalian silahkan mengunjungi secara online juga bisa begitu ya, di alamat lpse pemda dki jakarta.go.id gitu ya. Nah, itu silahkan mengunjungi di sana, kemudian ada panduan-panduan untuk bisa mendapatkan akun SPSC. Atau kalau punya waktu yang luang, silahkan juga datang secara fisik ke kantor layanan pengadaan secara elektronik di Pemprov DKI Jakarta. Jadi silahkan kalau mau sendiri juga boleh, mau difasilitasi oleh Ina Produk juga monggo saja. Kami terbuka saja, makin cepat kemudian bisa makin berpotensi untuk bisa dibeli oleh pemerintah tentunya. Nah, Bapak sekalian, ini yang saya ingin sampaikan bahwa ada katalog sektor, ada katalog lokal begitu ya. Misalnya di sini ada Kementerian Kelautan dan Perikanan gitu kan. Di sini mereka sudah membuka etalase produk atau komoditas pakan ikan. Ini kalau kemudian Bapak sekalian ada yang memiliki produk pakan ikan, silahkan untuk berkunjung ke alamat yang ada di paparan ini. Kemudian misalnya di mana lagi? Di Kementerian Pertanian. Ini juga kemudian mereka membuka etalase produk untuk benih hortikultura, pestisida, dan pupuk. Ini juga kemudian kalau memilih produk ini, silahkan untuk kemudian mengunjungi website ini. Tentunya sebelum kemudian bergabung harus memiliki akun SPSC terlebih dahulu tadi untuk bisa bergabung dengan atau masuk ke dalam etalase produk tadi. Nah, ini untuk yang daerah juga banyak sekali ya, ada di pemerintah di Pulau Jawa, ada juga di Sumatera gitu ya. Ada juga yang kemudian di Kalimantan juga ada di Maluku bahkan juga ada begitu ya. Maluku, Provinsi Maluku itu juga kemudian
produknya ada makan dan minum gitu ya. Ada NTT itu juga ada gitu. Sampai ke Indonesia Timur juga, kemudian semua sudah dibuka untuk menjadi penyelenggara katalog lokal gitu. Nah, seperti apa katalog itu gitu ya, agar kemudian punya gambaran. Saya ingin share screen, izin ya Ibu ya. Nah, ini kurang lebih kalau nanti sempat begitu ya mengunjungi websitenya katalog LKPP, nanti kemudian bisa melihat-lihat gitu ya produk apa saja yang kemudian sudah dibuka, kemudian kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah mana yang kemudian sudah membuka etalase tertentu, sehingga nanti kemudian Bapak sekalian ketika sudah memiliki akun SPSC tadi kemudian bisa langsung mendaftar, kemudian mengisi produk. Nah, sebagai gambaran Bapak sekalian bahwa saat ini untuk bisa menjadi penyedia di dalam katalog itu prosesnya juga tidak perlu lagi kemudian proses yang panjang. Kalau dulu ada proses verifikasi produk, verifikasi pelaku usaha, nah sekarang tidak ada lagi, sehingga semuanya diserahkan kepada pelaku usaha untuk bisa kemudian menginput produknya, kemudian memberikan harga berapa begitu ya, agar kemudian bisa dibeli oleh pemerintah seluruh Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan, Bu Mardiana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Aris atas pemaparannya. Semoga juga berguna ya, dan juga untuk Bapak Ibu ya, kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung mau bertanya dengan Pak Aris juga boleh, nanti langsung ditaruh di di kolom chat nama strip pertanyaan Bapak Ibu ya. Jadi nanti akan dijawab oleh Bapak Aris di saat sesi acara. Begitu ya Pak Aris ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sambutan dan juga pemaparan materi dari Bapak Hanung Harimba Rahman selaku Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan UKM RI. Kepada Bapak Hanung, waktu dan tempat kami persilahkan Pak Hanung. Terima kasih Mbak Medina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang petang. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah ingin saya ucapkan terima kasih ini pada Ina Produk, Pak Budi Harjo dan Pak Aris yang tadi sudah memaparkan dengan sangat baik, dan Bapak Ibu semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Ini sangat luar biasa sekali, sampai 742 yang hadir nih Pak Budi Harjo, gitu ya. Jadi ini luar biasa sekali, dalam waktu singkat kita bisa kumpulkan. Tentunya ini menunjukkan bahwa animonya yang cukup besar untuk masuk di kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi kegiatan yang saya ingin sosialisasikan mengenai kegiatan yang akan kita lakukan mulai tanggal 11 sampai tanggal 23. Jadi ini adalah rangkaian kegiatan yang sebelumnya sudah dilakukan di Bali. Bapak Ibu sekalian, kemarin sudah dilakukan di Bali pada bulan lalu, ya, kurang lebih mungkin 12-13 hari yang lalu. Ya. Dan hasilnya cukup menggembirakan. Jadi kegiatan business matching, gitu ya, business matching untuk percepatan pengadaan barang dan jasa yang percepatan 40% pengadaan barang dan jasa yang harus disediakan oleh UMKM atau produk dalam negeri. Jadi pemerintah diamanatkan oleh undang-undang dan juga sekaligus ini perintah presiden bahwa setiap KL ini diharapkan untuk menggunakan produk dalam negeri. Dalam belanjanya itu diwajibkan untuk membelanjakan kepada produk-produk dalam negeri. Jadi seluruh KL dan pemerintah daerah, khususnya produk-produk UMKM. Jadi minimal 40%. Ya. Bahkan Presiden mengarahkan bahwa maksimal itu untuk tahun ini import itu hanya boleh 10%. Ya, selebihnya ini harus disediakan dalam negeri. Ini menjadi sangat penting, saya pikir ini kebijakan yang sangat penting sekali.
Karena seperti kita ketahui, sekarang kan ekonomi dunia sedang memburuk. Sebelum krisis Rusia-Ukraina ini, perekonomian dunia sudah diprediksikan akan melambat. Gitu ya. Dan ini diperburuk lagi dengan adanya krisis di Rusia dan Ukraina. Pertumbuhan ekonomi dunia itu diperkirakan akan terkontraksi sekitar 1%. Jadi yang pertama awalnya diperkirakan 3,6 menjadi 2,6 gitu ya. Jadi ini tentunya harus dapat perhatian kita semua. Nah, bagaimana kita merespon? Salah satunya yang respon yang kita lakukan adalah memperkuat perekonomian domestik. Salah satunya dengan memanfaatkan belanja barang dan jasa. Pemerintah ini untuk membangkitkan ekonomi dalam negeri. Nah, dengan program ini diharapkan paling tidak kita akan menyumbang tambahan 1,6% pertumbuhan. Jadi kalau pertumbuhannya pertama kemarin diprediksikan 4% tumbuh, maka dengan diharapkan kalau program ini berhasil, maka kita akan mendapat tambahan 1,6% menjadi 5,6%. Itu harapan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi program ini nanti akan dilakukan di SMESCO, gitu ya, SMESCO dan juga di JCC. Jadi kita akan melakukan pameran produk UMKM dan produk dalam negeri di SMESCO, yang gedungnya bundar itu di Gatot Subroto, dan juga akan diakhiri di JCC ya. Jadi tanggal 11 sampai tanggal 21 itu akan diadakan di JCC dan secara tematik akan diadakan secara tematik. Jadi artinya misalnya 11 sampai 12 itu akan dipamerkan alat-alat kesehatan, sekaligus ada business matching, kemudian 14-15 itu akan dilakukan kegiatan pameran dan business matching untuk alat berat, manufaktur dan pertanian. Kemudian 17 sampai 18 ini IT dan komunikasi dan digital, robotik dan sebagainya masuk di situ. Kemudian yang 20 sampai 21 ini industri kreatif dan lain-lain. Ya, termasuk di situ pakaian, fashion, produk makanan dan sebagainya. Nah, tanggal 22, 23 ini akan ada pameran besar, pameran dari produk-produk yang sebelumnya ini akan kita kumpulkan, yang premium, yang banyak dibeli itu akan kita pamerkan tanggal 22 sampai 23 dan akan dilakukan business matching yang terakhir dan sekaligus setiap kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah melaporkan hasil business matching untuk menyampaikan ketercapaian targetnya. Tanggal 23 nanti Presiden diharapkan akan hadir melihat pameran dan sekaligus menghadiri business matching yang terakhir. Kemudian juga sekaligus menutup acara dan memberikan arahan selanjutnya. Nah, Presiden sudah mengarahkan bahwa akhir bulan Mei semua kontrak harus sudah diselesaikan, kontrak-kontrak. Bapak Ibu sekalian, potensinya berapa besar sih gitu ya dalam kegiatan ini? Jadi kegiatan ini paling tidak targetnya 500 triliun transaksi, jadi cukup besar akan terjadi. Kemudian itu dari belanja KL. Selain itu Presiden juga menugaskan atau memerintahkan BUMN juga melakukan hal yang sama. Ya. Mereka diwajibkan untuk membeli produk-produk dalam negeri khususnya UMKM. Nah, tetapi dalam model ininya kita akan laksanakan bersama. Hanya ekosistemnya karena berbeda. Kalau kita menggunakan sistem-sistem yang sudah dibangun LKPP, nanti kalau untuk BUMN mereka menggunakan padi BUMN. Ya. Nah, itu tapi akan kita selenggarakan bersama, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti bisa masuk di tempat kita dan di tempatnya. Jadi itu yang kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal yang penting yang kami harapkan ini selain nanti kan Bapak Ibu sekalian dipertemukan ini. Kalau yang pameran nanti bisa dipertemukan. Kalau yang tidak ditemukan itu mungkin kita akan sediakan. Kalau yang tidak bisa ikut pameran, kita sediakan displaynya di LCD yang disediakan di sana. Nah, kalau memang belum masuk juga kita harapkan KL itu melihat
di katalog atau belanja melalui daring. Jadi Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini yang business matching ini hanya bisa dilakukan, hanya boleh dilakukan, artinya kontrak itu hanya boleh dilakukan kalau Bapak Ibu sekalian sudah masuk dalam e-katalog. E-katalog atau masuk dalam bela pengadaan, ya, artinya masuk ke toko daring yang sudah dikerjasamakan dengan LKPP. Jadi itu ya. Ini yang sangat penting Bapak Ibu sekalian, sosialisasi yang dilakukan tadi yang sudah disampaikan Pak Haris adalah untuk mendorong Bapak Ibu sekalian untuk masuk e-katalog yang disediakan tadi ya, e-katalog yang disediakan. Tadi sudah digambarkan bahwa kita sudah melakukan banyak perubahan. Jadi Pak Anas dari LKPP ini sudah banyak melakukan penyederhanaan prosedur. Jadi prosedurnya sudah jauh lebih mudah daripada yang sebelumnya untuk masuk e-katalog ya. Persyaratan-persyaratannya dimudahkan gitu ya. Waktunya juga dipercepat gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon memasukkan produk-produk Bapak Ibu sekalian ke e-katalog sesuai prosedur yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian kalau Bapak Ibu sekalian mengalami kesulitan, maka Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi ada klinik yang disediakan yang bisa dihubungi oleh teman-teman Bapak Ibu sekalian teman-teman di LKPP itu menyediakan call center ya, itu bisa dihubungi, bisa dikontak kapan saja gitu ya. Kalau tidak pun bisa menghubungi tempat kami gitu ya. Kita membuat katalog di portal kita ini ada ada form, itu ke form, Bapak Ibu sekalian bisa memasukkan ke situ dulu. Nanti kita akan bantu masukkan ke e-katalognya LKPP. Gitu. Nah, kurang lebih itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan saya juga terima kasih sekali ini, sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih sekali kepada Pak Budi Harjo atas kerjasamanya yang selama ini terbangun sangat baik, gitu ya. Dalam Ina Produk dan sebagainya. Nah, saya harapkan juga selain mengisi e-katalog, Bapak Ibu sekalian memasukkan produknya ke Ina Produk, gitu ya, ke form yang disediakan di Ina Produk. Dan jangan lupa membuat foto yang cantik, gitu ya, supaya menarik produknya Bapak Ibu ini sekali supaya menarik ya. Karena kalau masuk di katalog itu kalau fotonya nggak bagus, orang malas beli ya, gitu ya. Jadi tolong ambil pakai foto yang resolusinya tinggi, pakai handphone nggak apa-apa, tetapi yang resolusinya cukup tinggi. Sekarang sudah banyak handphone yang seperti itu. Kalau nggak ada pinjam, anaknya atau temannya atau saudaranya ya untuk memfoto dan memasukkan di katalog yang dibuat Pak Budi Harjo. Di katalog yang dibuat Pak Budi Harjo ini sangat mudah ya, sangat mudah sekali. Tinggal keinginan Bapak Ibu sekalian. Tadi banyak kegiatan juga yang dilakukan Pak Budi Harjo nih. Kalau Bapak Ibu sekalian nggak memasukkan produknya ke situ, Bapak Ibu sekalian nggak bisa mengikuti ya kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Pak Budi Harjo gitu ya. Demikian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, sekaligus saya tutup ya acara ini ya. Kalau ada pertanyaan, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Budi Harjo, Pak Haris, Bu Medina, dan Bapak Ibu sekalian semuanya hadir dalam ini. Dan kami harapkan Bapak Ibu sekalian memanfaatkan program pemerintah ini. Sayang sekali kalau dilewatkan, gitu ya. Jadi sayang sekali kalau peluang yang sudah diberikan pemerintah, yang Presiden juga sudah begitu keras meminta kementerian lembaga untuk mendorong supaya belanja barangnya itu digunakan untuk membeli produk-produk dalam negeri. Itu sudah cukup keras arahan Presiden. Tapi ini tentunya tergantung dari Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian nggak ada yang menawarkan di situ, ya nggak bisa beli KL-nya, gitu kan? Nah, itu yang saya harapkan. Makanya peran Bapak Ibu sekalian untuk masuk dalam e-katalog, juga LKPP dan juga Ina Produk, dan juga nanti untuk masuk toko daring, memang tergantung nanti sifatnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hanung atas pemaparannya. Nah, sekali lagi kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mendaftarkan usaha yang sudah dimiliki agar nantinya dapat terdaftar dalam Direktori Produk UMKM Indonesia, sehingga usaha Bapak dan Ibu bisa memiliki peluang untuk terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan harapan akan semakin banyak produk UMKM yang masuk dalam e-katalog yang ditargetkan mencapai 1 juta produk di tahun ini. Nah, untuk link pendaftarannya sudah kami share juga di chat box Bapak Ibu, seperti yang sudah diinfokan oleh Pak Hanung ya, kalau di link itu tuh sudah sangat mudah sekali untuk mengisinya, udah ada guidance ya, kalau misalnya foto yang bagus itu yang jelas itu seperti apa, itu sudah ada di situ guidance-nya, sudah dibuatkan oleh tim dari Ina Product juga. Nah, itu dia tuh, tinggal diisi aja Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab. Saya juga mengundang Bapak Hanung, Bapak Aris, dan juga Bapak Budi Harjo untuk setelah ini akan membantu untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian ya. Dan misalnya Bapak Ibu ingin bertanya langsung, bisa langsung klik raise hand ya. Jadi nanti saya akan tunjuk mana yang bisa diaktifkan untuk mikrofonnya, seperti itu. Oke, yang pertama ada dari Pak Andri. Saya mungkin bacakan ya Bapak. Izin bertanya, apakah produk jasa bisa ikut katalog UMKM dan pengadaan barang dan jasa? Nah, mungkin ada yang bisa menjawab, mungkin dari Pak Aris bisa menjawab, Pak? Makasih Mbak Mardiana. Sangat bisa begitu ya. Jasa kebersihan, jasa pembuatan web gitu ya. Bahkan jasa desain rumah pun bisa bergabung di dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Ya, kalau ingin bergabung dengan toko daring, tentunya perlu bergabung dengan marketplace yang sudah bergabung dengan toko daring, gitu ya. Kalau ingin ikut menjadi peserta tender, gitu ya, maka kemudian perlu mendaftarkan atau memiliki akun SPSE yang bisa didapatkan dari layanan pengadaan secara elektronik terdekat dengan Bapak sekalian. Mungkin itu Mbak Mardiana, makasih. Oke, terima kasih banyak Pak Aris. Kemudian selanjutnya juga ada pertanyaan dari Ibu Nina Dahnia dari UKM Narisan Nusantara. Apakah produk harus ready? Karena saya lebih banyak memenuhi permintaan perusahaan. Nah, ini kira-kira mungkin ada yang bisa menjawab dari Bapak-Bapak? Izin Pak Hanung, saya tanggapi. Ya, kalau di pengadaan sekalian, ada produk-produk yang kemudian sudah ready gitu ya, bisa dijual, bisa juga kemudian produk tadi perlu dibuat terlebih dahulu. Sebagai contoh misalkan yang contoh gampang makanan lah gitu. Makanan itu ada yang dibeli pemerintah dalam jumlah yang kecil, ada yang banyak begitu ya. Kalau jumlah yang banyak tentunya kan perlu waktu, entah itu 2 hari atau 3 hari untuk mempersiapkannya. Sehingga meskipun produk tadi belum ready begitu, bisa sangat mungkin bisa untuk menjadi mitra kami, mitra pengadaan baik melalui toko daring maupun katalog. Misalnya perusahaan konveksi gitu kan, yang tidak mungkin ready kan, kalau kemudian belinya 1 mungkin ready. Kalau kemudian belinya 1000 kan nggak mungkin ready. Mungkin itu Mbak Mardiana, terima kasih. Izin. Baik, siapa? Nah, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Fitri dari PAV Food. Saya mau bertanya Pak, di link pendaftaran itu kan ada selfie dengan KTP. Apakah data kita aman? Karena beberapa waktu lalu saya sempat kejadian penyalahgunaan data karena foto selfie plus KTP yang akhirnya ada penagihan ke saya puluhan juta katanya gitu. Nah, mungkin ada yang bisa menjawab dari Bapak-Bapak? Ya, saya jawab dulu. Jadi memang bagian daripada kurasi UKM itu adalah memang harus jelas surat menyuratnya dan izin usahanya. Jadi kalau di Ina Product itu tidak akan keluar karena kami mempunyai sistem foto itu hanya dilihat oleh bagian namanya bagian untuk seperti compliance ya. Jadi itu sangat-sangat aman. Tapi kalau yang di luar saya nggak tahu, tapi kalau di Ina Product sangat aman. Yang di dalam form yang kami berikan itu memang salah satu persyaratannya adalah jelas lokasi usaha, dikarenakan nanti data yang kami
lakukan ini akan diberikan ke pemerintah, karena kami ada MOU, akan diberikan ke Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, sehingga data tersebut harus dipastikan sah bahwa memang pelaku usahanya ada sesuai nama dan KTP dengan NPWP-nya, gitu. Oke, jadi sudah pasti aman ya Pak Budi ya. Justru itu akan menambah toko Bapak Ibu sekalian itu tuh jelas gitu, secara legalitas gitu tuh sudah pasti. Jadinya sudah terpercaya, sudah jadi trusted gitu ya Pak Budi ya. Iya, termasuk ruang usahanya juga kalau bisa ada dikasih info. Karena memang ini adalah bagian daripada UKM naik kelas. Nanti itu akan banyak program untuk UKM yang apakah pemberian mesin, karena kami juga akan bekerja sama dengan asosiasi mesin untuk usahanya dan lain sebagainya, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Budi. Nah, ini ada lagi izin bertanya ke Pak Hanung. Izin bertanya, saya Rida dari pendamping UMKM Diskop Kota Bandung untuk ikut showcase industri kreatif 20 sampai 21 April. Itu bagaimana caranya, Pak? Izin Bu Medina, saya mewakili Pak Hanung dulu karena Pak Hanung ada keperluan mendadaknya. Ya, silakan Pak Dendi. Untuk yang Mbak Rida, jadi nanti kita showcase itu akan dimulai di tanggal 11 sampai dengan 21 April. Nanti pendaftaran kita akan share mungkin linknya di sini ya, di chat ini. Demikian mungkin. Sama mungkin tadi mungkin Pak Anung juga sudah menyampaikan nanti tanggal 11-12 itu kita untuk sektornya adalah terkait dengan alat kesehatan, wellness, dan K3. Kemudian tanggal 14 sampai 15 itu alat berat, manufaktur, dan pertanian. Kemudian untuk tanggal 17-18 terkait dengan IT, komunikasi, dan digital. Nah, baru nanti 2021 itu terkait dengan industri kreatif dan lain-lain. Memang untuk showcase business matching kedua ini memang kita tematik, jadi tidak seluruh sektor. Demikian Mbak Nadina. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Dendi atas jawabannya. Kemudian sekarang kita masuk lagi ke pertanyaan selanjutnya. Saya cek dulu. Apakah nanti acaranya ini akan diupload di YouTube? Betul Bapak Ibu. Jadi untuk yang barusan saja bergabung ya, atau mungkin agak ketinggalan dari depan acara, tenang saja karena acara ini akan kita upload kembali di YouTube channel Ina Product di inaproduct.com. Kalau untuk sosial medianya boleh follow sosial media kita, semuanya ada di Instagram, di Facebook, terus juga di YouTube, semuanya bisa dilihat di situ, ada di kolom chat sudah kita share ya. Kemudian juga sekarang selanjutnya kita akan mencari lagi dulu. Sebentar. Ini masih ada yang bertanya bagaimanakah caranya untuk bergabung. Nah, bisa langsung aja isi link yang sudah link pendaftarannya sudah ada. Di situ udah jelas semuanya, Bapak Ibu bisa langsung mengisi sesuai dengan usaha Bapak Ibu. Terus juga nanti akan ada permintaan untuk foto produk. Nah, seperti yang Pak Hanung tadi sudah bicara ya, sudah bisa himbau. Nah, kalau bisa diisi dengan foto yang sebagus mungkin supaya nanti setelah akunnya sudah jadi itu sudah terisi dengan kelengkapan data yang memang sudah trusted, terus juga dengan foto-fotonya juga udah bagus seperti itu ya. Oke. Wah, ternyata ini waktunya ini nih yang sudah agak mepet. Jadi mohon maaf sekali Bapak Ibu yang Andin, aku bisa kasih, yes. Bisa di-share satu katalog dari Ina Product supaya boleh Pak Budi. Mohon izin Pak Hanung dan Pak Dondi ya. Jadi bisa di-share sebentar. Sudah ada katalognya dari tim Ina Product? Belum Pak. Belum ya? Lina? Mana Lina? Biasanya yang ngatur Lina. Baik, sambil menunggu mungkin untuk memperjelas bahwa Ina Product ini merupakan direktori yang mendata. Jadi pendataan itu termasuk ke ruang kerja, jumlah karyawan, dan data tersebut relasi juga dengan program 1 juta produk yang kemarin sedang dijalankan. Harapan kami memang
untuk namanya Ina Produk ini memang kami sangat fokus di produk dan termasuk juga jasa. Tadi jasa sudah disampaikan bahwa jasa juga termasuk yang akan ada kategori yang sedang kita kerjakan. Nah, untuk katalog ini kita hanya ingin memberikan info bahwa di dalam katalog itu ada tercantum di situ mesin produksi, termasuk juga jumlah karyawan dan lain sebagainya. Mungkin sudah bisa. Kalau belum mungkin ini ada, mungkin bisa di-share. Oke, untuk dari tim Ina Produk. Iya, nggak apa-apa. Oh, lagi proses Pak Budi, sebentar Pak. Nggak apa-apa. Ya, jadi ada contoh yang sedang disiapkan untuk 2022 katalog. Ini kita harapkan bisa diisi oleh Bapak Ibu, karena ini akan diberikan ke, kalau katalog ini selesai, akan diberikan ke semua KL, sehingga menjadikan ajang promosi untuk Bapak Ibu semua. Nah, sambil menunggu, mungkin Andin dapat ada yang bertanya, mungkin sambil menunggu. Oke, mungkin saya coba lihat yang lain. Ini sudah. Nah, udah. Oke, ini contoh ya Bapak Ibu bahwa tadi ada disebutkan dari LKPP bahwa katalog ada per sektor food and beverage. Ini salah satu katalog yang akan kita berikan juga nanti ke semua KL, ke pemerintahan. Suatu pendataan, ini halaman depannya seperti ini untuk food beverage 2022, kumpulan produk makanan dan minuman asli dari Indonesia, artinya produk Indonesia. Lalu next-nya, halaman selanjutnya. Nah, ini adalah contoh, ini salah satu member, salah satu member ini di mana kita akan memfoto produknya dengan baik, kita bantu. Ini semua kita lakukan memang untuk membuat supaya merek lokal ini bisa menjadi mendunia. Terus next-nya, ini baru contoh ya, kita baru pendataan, dan kami mempunyai tagline mudah cari produk lokal. Nah, ini yang kita lakukan saat ini terhadap Bapak Ibu, dan kita berikan data ini semua ke Kementerian Koperasi dan juga semua kementerian-kementerian yang terkait. Terima kasih. Silakan Bu MC untuk dikembalikan. Baik, terima kasih Bapak Budi. Karena keterbatasan waktu Bapak Ibu, jadi pertanyaan tadi adalah sudah penutup dari sesi tanya jawab kita hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Hanung, Bapak Aris, dan juga Bapak Budi Harjo sudah berbagi bersama kita semua. Saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang telah bertanya. Semoga bermanfaat dan juga terjawab untuk Bapak Ibu sekalian. Andin, kalau ada yang belum dijawab, dapat di email aja. Mungkin nggak cukup waktunya. Dapat di email. Ya. Boleh, jadi bisa langsung lewat DM Instagram juga boleh ya Pak Budi ya, lewat sosial media boleh, pokoknya langsung follow aja sosial media kami, bisa langsung aja chat juga ada untuk kontak personnya bisa di-share ya, untuk kontak personnya dari Ina Produk juga bisa di-share di kolom chat. Dan yang bisa kita simpulkan untuk hari ini, ternyata banyak sekali keuntungan yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Mbak Diana, izin Mbak Diana. Ya, Pak Aris, saya silakan. sudah share itu PIC yang bisa dihubungi, itu ada nomor kontaknya, di-share di chat ya. Dan aturan terkait dengan, tadi ada pertanyaan sebenarnya, aturan mengenai bagaimana marketplace bisa gabung dengan toko daring, saya juga sudah share tadi. Silahkan untuk dihubungi kalau yang mau bertanya lebih jauh, ada kontak person yang sudah saya share di kolom chat. Terima kasih Mbak Diana. Iya Pak Aris, kayaknya sangat antusias ya waktunya. Saya juga lihat, saya juga kayaknya banyak sekali yang nanya nih, aduh. Mungkin ya, jadi betul. Ya, Bapak Ibu jadi bisa langsung mencatat ya untuk nomor PIC dari timnya Pak Aris dari LKPP atau juga mungkin dari tim dari Ina Produk ya, bisa langsung bertanya di situ. Dan yang pastinya kita besar banget harapannya kita semua kalau usaha Bapak Ibu ini bisa lebih lagi berkembang, bisa lebih lagi naik kelas kalau Pak Budi bilang tadi ya Bapak ya. Gitu. Jadi ini bisa menjadi harapan kami bersama. Dan sekarang sebelum menutup acara, kita mau mengabadikan momen kebersamaan kita hari ini. Jadi saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengaktifkan kameranya, ya, untuk kita rapi-rapihin dulu nih. Kita akan foto bersama. Ada berapa slide ini? Ada 3 ya. Mungkin sebentar.
Oke, kita akan 4 kali slide ya. Jadi kita ada 4 kali foto nih ya. Kita akan mulai. Yang pertama mungkin ya, sudah menyalakan kamera semuanya ya, Bapak Ibu. Oke, kalau gitu langsung saya hitung. 1, 2, 3. Foto yang kedua. 1, 2, 3. Lalu foto yang ketiga, 1, 2, 3. Dan yang terakhir, 1, 2, 3. Sip. Terima kasih banyak Bapak Ibu, tidak terasa acara sosialisasi hari ini telah berakhir. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kami untuk mendapatkan berita-berita terbaru terkait tips-tips digitalisasi bisnis dan juga peluang-peluang mengembangkan bisnis Bapak Ibu sekalian melalui link yang ada di kolom chat ya Bapak Ibu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah hadir. Kami harap acara ini juga dapat bermanfaat untuk usaha Bapak Ibu sekalian. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Hanung, Bapak Aris, dan juga Bapak Budi Harjo, dan Bapak Dendi juga. Terima kasih sudah hadir hari ini atas waktunya. Terima kasih sekali. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Merdina Nestia sebagai pembawa acara hari ini pamit undur diri. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih semua.